dan ketika sholat. Allahu Akbar. Kita merasakan ya Allah hanya Engkau yang bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi. Maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah aku menyembah dan kepadamu lah aku minta pertolongan. Itu harus kalau kita bahas tafsirnya Pak, lebih dahsyat lagi. Masya Allah. Itu ada susunan kata iyyaka na'budu. Kenapa itu? Hanya itu domirnya itu dimasukkan ke depan. Padahal dalam bahasa Arab itu biasanya di belakang, itu ditaruh di depan. Iyyaka, kepadamu lah. Itu juga mempengaruhi khusyuk. Orang-orang Arab itu takjub pada Al-Quran gara-gara mereka ngerti bahasa Arab. Bahasa Al-Quran itu sangat beda dengan bahasa manusia. Jadi makanya orang Arab langsung takjub. Wah kok kalau bahasa kita Al-Quran kok begini, rumah ini bukan buatan manusia. Jadi kalau kita pengen tahu Al-Quran itu mukjizat terbesar, kita harus mengerti bahasa Arab. Nanti kita akan tahu. Alhamdulillah kita kebetulan aku dari bahasa ini, kita menguasai banyak bahasa ini. Ketika kita belajar bahasa Arab itu, masya Allah, kagum. Jadi ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini bisa mempengaruhi khususnya sholat karena kita ngerti bahwa ilmu sastranya tahu kita. Kenapa didahulukan? K-nya itu didahulukan. Iya, padamu ya Allah itu maksudnya kita menyandarkan segala sesuatu hidup ini pada Allah. Bukan pada istri, bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada profesi, bukan pada tapi kalau iya kan, itu. Kalau kita bisa seperti ini, insya Allah bisa. Kira-kira seperti itu. Baik, ada yang lain? Nambahin lagi. Nambahin silakan. Ini tadi terkait khusyuk Ustaz. Kalau sholat sendiri, ini untuk yang berjamaah. Apakah rapatnya soft di sholat berjamaah itu akan diindikasi setan bisa mengganggu manusia yang berjamaah. Dia kan juga bisa dianggap mengganggu khusyuan sholat ya. Ini gimana terkait hukumnya rapat sah dalam sholat berjamaah? Makasih. Iya, yang pertama itu sunnah Rasul, perintah Rasulullah untuk sholat rapatnya sufakum baina taswiyatas mutamin sholat atau min qamati sholat ya. Jadi ketika Rasul menyampaikan seperti itu ada hadis lain yang mengatakan bahwa ketika sop itu renggang-renggang itu setan bisa masuk. Nah ini saya ingin jelaskan secara ilmiah. Jadi begini, setan itu ada dua jenis. Pertama dari manusia yang dia itu ngajak kepada keburukan, itu setan dari jenis manusia. Siapapun yang mengajak kepada keburukan selain Islam itu setan. Setan itu bisa pejabat, bisa pedagang, bisa menteri, bisa pokoknya manusia lah yang ngajak keburukan namanya setan. Dan itu kita mohon pada Allah terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awudz ini kita baca bukan cuma untuk waktu tilawah saja, bukan. Mau sholat, mau pergi, mau belajar, mau berjalan di jalan raya, ta'awudz terus. Karena setan itu bekerja 24 jam. Ya. Nah, itu manusia. Sedangkan dari jenis lain itu setan jin. Nah ini lebih ngeri lagi. Tadi saya dapat kiriman dari Pak Budi itu, kalau nggak salah Senin kemarin ada tema tentang jin ya. Wah itu keren ya. Jin ini jenisnya banyak banget. Ada jin ini, jin korek, jin ini banyak sekali. Jin yang suka bikin marah juga ada namanya. Makanya kalau bapak suka marah itu ada jin nempel di sini. Ya. Ada jin namanya korin, jin ini ya. Banyak jenis jin itu ada. Jin yang menggoda pada pedagang untuk berbuat buruk ada. Makanya tadi saya bilang untuk ta'awudz billahi minasyaitonir rajim itu dalam kondisi apapun. Karena apa? Karena orang itu dibikin marah dulu. Kalau orang udah marah itu, semua jadi malapetaka. Gimana kalau jaksa marah, hakim marah, tentara marah, presiden marah, semua jadi salah. Makanya dalam hadis dikatakan, ketika hakim marah, jangan memutuskan perkara. Jadi jangan memutuskan perkara ketika marah, tidak boleh. Dan jangan mau berjanji ketika bahagia, itu sebab boleh. Bahagia mau berjanji itu jadi palsu, ya kan? Nah, setan dari kalangan jin ini itu masuk ke dalam darah kita.
Dan itu membisikkan, kenapa kita nggak bisa sholat khusyuk? Itu juga setan dalam kalangan jin itu masuk. Kenapa ibu-ibu perempuan mudah tergoda oleh jin dan oleh laki-laki? Kodratnya itu seperti itu. Karena wanita itu agamanya separuh, akalnya juga separuh. Jadi wanita itu kadang-kadang nggak sholat, ya kan? Menstruasi, haidun atau wiladah atau apalah misalnya, penyakit apalah misalnya, melahirkan ya. Nah, makanya orang laki-laki kalau begitu nggak sholat itu mudah sekali setan masuk. Loh, orang sholat aja setan udah masuk, apalagi nggak sholat kan itu. Nah itu udah. Nah makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dalam kondisi apa bangun tidur setelah alhamdulillah baca doa bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus 24 jam kita tidur setan goda. Makanya tadi saya sampaikan wudu. Paling tidak kalau kita wudu mau tidur setan nggak ganggu. Tapi kalau misalnya kita nggak wudu setan goda. Saya nggak bahas tentang jin, kalau kita bahas sama banget itu. Jadi jin itu yang pertama kali dirusak itu marah dulu suami istri, bertengkar dulu, setelah bertengkar itu muncullah cabang-cabang banyak masalah. Ya, pokoknya itu. Dan masya Allah jin ngeri. Makanya ruqyah itu harus diri kita, jangan orang lain. Kalau orang lain meruqyah paling banter 5 bulan sekali, ya kan? Misal datang ruqyah, kita ruqyah bareng-bareng. Ya itu baik, tapi lebih baik diri kita sendiri. Karena apa? Karena jin setan itu bekerja 24 jam. Lu masa nunggu peruqyah sampai 5 bulan? Gimana caranya? Baca ta'awud, kemudian Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, surat Al-Baqarah, khusus yang terakhir kalau bisa semuanya, ayat kursi. Ya paling tidak itu. Ya, nanti ada cara-cara. Ya, jadi berkaitan dengan shock maka itu benar akan mengganggu. Jadi karena pegangnya shock itu logika dan penjelasan itu setan akan mudah itu artinya apa? Artinya kalau orang berjamaah itu Allah kasih namanya keberkahan. Nah begitu berpegang-pegang itu sebenarnya bisa dipahami dua. Yang pertama benar-benar harus nempel. Yang kedua kalau berpecah belah itu artinya agama itu bisa di mana berpecah belah artinya kesatuan tidak akan kita dapat. Ya. Maka itu juga mempengaruhi sholat khusyuk. Kalau kita sholat sendirian itu nggak bisa khusyuk, bisa jadi nggak bisa sholat. Kecuali sholat sunnah ya. Ya. Nah kalau yang tadi itu usahakan rapat. Ya. Gimana teknis rapat? Apakah seperti itu? Ya boleh lah. Memang kalau contoh Rasul itu memang tumit dengan tumit ya. Jadi gitu. Nah, satu sholat lurus karena itu bagus banget. Kalau dikatakan dalam surat As-Saffat itu kalau bunyian itu batu atau seperti sop atau seperti bangunan yang kokoh itu sop. Kira-kira seperti itu. Baik, dari Pak Maruf, Pak Ismail, Pak Umar mau bertanya, saya beri. Mas. Baik, Ustaz. Itu ada Mas Ardi mungkin tanya. Ya. Baik, Ustaz, mungkin ini terakhir pertanyaan bahwa dikatakan dalam satu hadis salah satu kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud, dan sujud itu merupakan bagian dari sholat. Maka sholatlah yang paling terdekat untuk mendekatkan diri hambanya kepada Allah. Pertanyaannya adalah ketika Al-Quran surah Al-Baqarah berbicara tentang wasta'inu bis-sabri was-shalah, memohon ampunlah kalian dengan sabar dan sholat. Ini yang didahulukan adalah sabar, bukan kondisi sholat. Tapi dalam Al-Fatihah ketika Al-Quran mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang didahulukan adalah na'budu, ibadah pada Allah, dalam artian adalah salat, dan yang kedua adalah nasta'in, pertolongan pada Allah. Ini dari dua redaksi surah Al-Quran ini. Kira-kira kenapa dalam Al-Baqarah itu didahulukannya sabar dulu, Ustaz, sebelum sholat, tapi Al-Fatihah justru sebaliknya, ibadah dulu baru meminta pertolongan. Kira-kira seperti apa, Ustaz, tafsiran Al-Qurannya kepada Ustaz? Iya, bagus sekali pertanyaan ini, agak jeli dan detail, termasuk bahasa luar biasa.
Jamaah sekalian, yang harus kita perhatikan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah, hadis maksudnya ya, itu menjelaskan banyak tema ya. Jadi tema tentang ini ada, tema tentang ini, tema ini dan seterusnya. Nah, yang pertama, yang tema yang paling banyak dibahas itu sholat. Sampai-sampai Rasul menyampaikan ini hadis ya, as-sholatu immaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqama faqad aqamaddin. Jadi barang siapa yang menegakkan sholat dengan sungguh-sungguh, maka dia seperti menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa meninggalkan sholat khusyuk atau sholat itu sungguh meruntuhkan agama. Artinya sholat ini perkara-perkara yang sangat penting sekali. Jadi sholat ini bisa membantu masalah kehidupan, masalah apapun itu nggak lepas dari sholat. Kita punya banyak masalah, sholat. Kita punya cita-cita yang tinggi, harus sholat. Kita punya mau nikah, harus sholat. Kita bepergian, sholat. Kita pulang dari bepergian, sholat. Kita pokoknya sholat itu luar biasa. Bahkan saya pernah mengkaji ayatnya banyak banget. Intinya sholat itu perkara yang utama untuk seluruh masalah hidup, karena memang perintahnya begitu. Sehingga muncullah surat Al-Fatihah tadi, atau surat Al-Fatihah itu berkaitan dengan perintah sholat karena berkaitan dengan hamba dan Allah. Ya. Yang tadi saya singgung yang Pak Budi sampaikan, Pak benar. Sujud itu posisi paling dekat hamba dengan Allah, paling dekat maksudnya paling didengar. Jadi ketika kita sholat sunnah dan pada saat sujud mintalah pada Allah apapun yang kita minta. Itu karena pada saat itu Allah paling dengar. Ini pas sholat ya. Kalau di luar sholat itu pas kita sakit, pas kita misalnya habis tilawah itu juga sangat dekat dengan Allah. Atau pas kita punya masalah itu juga Allah dekat dengan. Tapi kalau pada saat sholat itu kita saat sujud. Sujud itu sangat dekat dengan Allah. Artinya sangat didengar oleh Allah. Segala permintaan kita, penderitaan kita didengar oleh Allah. Silakan ada menangis, minta ampun, minta petunjuk, minta apalah yang kita minta ya. Nah, kemudian wasta'inu bis-sabri was-shalah itu ayat yang berkaitan dengan perkara-perkara yang umum ya. Umum itu perkara-perkara yang menyangkut masalah apapun masalahnya ya. Misalnya perang ya, misalnya menghadapi ya, ini kalau kita buka masalah ini sebenarnya semuanya punya masalah ya. Ya, saya sebutkan satu aja misalnya ya. Ada orang yang masya Allah kita nggak habis pikir, dia punya kelihatannya baik-baik saja, ternyata dia punya banyak masalah. Ya, ada masalah rumah tangga, ada masalah anaknya yang nakal, ada banyak. Maka yang pertama kali Allah perintahkan wasta'in bis-sabri, sabar dulu. Ya, jadi mintalah tolong pada Allah dengan sabar. Sabar itu apa? Mendidik. Kalau anak berarti mendidik. Ya, nasihati, disekolahkan di sekolah agama. Kalau yang nakal istrinya, ya sabar aja, dinasihati. Ya, ya kan semua laki-laki masalahnya istri ya kan? Ya Pak, istri. Jadi kalau ada orang itu ini misalnya, ini juga Umar bin Khattab ya. Ada orang mau konsultasi ke Umar bin Khattab tentang istri yang sangat bawel. Begitu orang itu mau mengetuk pintu, tiba-tiba Umar itu dimarahi istrinya. Enggak jadi kan Umar aja dimarahi. Nah seperti itu. Artinya apa? Kita butuh wasta'in bis-sabri was-shalah. Kita butuh sabar. Kalau menghadapi istri berarti kita harus menasihati, merayunya, ngasih duit. Jadi ya begitu hidup. Kalau misalnya nggak punya duit, sabarnya apa? Usaha, cari pekerjaan, pinjam sana, pinjam sini, kemudian menyusun rencana. Saya punya usaha ini, misalnya mempunyai sabar, ikhtiar. Dan kalau kita bahas tentang pahalanya itu banyak banget. Pahala cari nafkah, pahala menggauli istri, pahala dicerewetin istri. Ada Nabi itu masuk surganya karena dicerewetin istri. Ada. Kenapa? Karena mungkin orang soleh ini atau Nabi ini tidak punya kelebihan lain kecuali sabar di bidang istrinya. Saya kisahkan satu aja ya. Ini orang soleh. Orang bilang Nabi di zaman Bani Israel itu kan banyak Nabi ya. Ini orang beriman ini, ya itu punya istri bawel banget, lewet, pokoknya ngomongnya nggak enak, nyelekit, ya, tahu nyelekit ya. Kalau ngomong itu menyakitkan, tapi dia bisa sabar. Temannya datang, itu tahu seperti itu bilang, kenapa kamu kok bisa sabar? Padahal itu menyakitkan. Kalau saya sudah tempeleng. Tiba-tiba Allah buka itu rahasia. Ini orang beriman tadi yang sabar pada istrinya tadi itu Allah kasih namanya karomah. Dia pekerjaan itu nyari kayu bakar di hutan. Dan dia itu dikasih oleh Allah
kelebihan mengendalikan harimau. Ya, mengendalikan harimau. Jadi pulang dari hutan membawa kayu bakar itu bukan kambing atau sapi, kuda, bukan. Ini harimau. Harimau untuk mengangkutnya. Begitu istrinya yang cerewet ini meninggal, dapat istri solehah. Kebalikannya Pak, rezekinya itu sempit. Istrinya solehah, rezekinya sempit. Ya kan? Jadi silakan kalau punya hidup itu begitu loh. Ada kalau nggak anak, istri, kalau nggak istri, teman, kalau nggak teman, pekerjaan, kalau nggak pekerjaan, duit, kalau nggak punya duit, banyak lah. Jadi jangan melihat satu sisi ya. Kemarin saya dicurhati ada seorang di Jakarta ini, seorang manajer yang kepala 5 perusahaan, bukan 1 perusahaan, 5 perusahaan. Terus dia cerita ruwetnya, sudah saya tahu. Ya, pastilah 5 perusahaan dipegang, istrinya nggak mau urus, anaknya apalagi, orang tuanya berobat masalah, duit banyak tapi masalah banyak. Maka kembali wasta'in bisabri was-shalah, maka sabar itu ikhtiar, menasihati, mendidik, mencari sesuatu agar solusinya bisa diatasi, kemudian minta tolong pada Allah terus menerus. Sementara mungkin itu, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, mudah menjadi amal jariah dan kita amal pada Allah terus menerus akan menjadi orang yang baik dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan kajian hari ini bisa menginspirasi iman kita dan menjaga iman kita agar tetap istiqomah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.